Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi ke channel kami Bihadi. Kali ini kita dalam konten Grebeg Santri, kita mendatangi salah rumah seorang santri. Saat ini kita sudah bersama saudara kita, kakak kita, Kak Ipras. Ya, gimana Kak? Sehat Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ini Beko ya kalau ditanyain apa? Kayak Pak Anu Kak. Ini Beko ya. Kayak dulu sudah ada bahasa kayaknya. Iya, Terima kasih Gus sudah berkunjung Gus. Mantap. Biasanya lagi sibuk. Jadi kali ini kita dapatan rezeki ya. Udah lagi di rumah, ini kita mengadakan konten Grebeg Santri ya. Baik, Oke Gus, ini penampilannya kayaknya seadanya nih Gus. Apa? Biasanya biasa apa namanya rutinitas jam kerja saya ya seperti ini tampilannya. Oh gitu. Pakai biasa celana pendek, pakai kaos biasa, biar lebih fleksibel kan. Iya. Ya kerjanya fleksibel gitu. Ya nggak salah ya, Bob Sadino aja kan uangnya banyak kan banyak kotoran aja gitu. Ya ini titisannya mungkin ini ya. Bob Sadino Amin, kan amin, gitu. amin. Iya, Kak, sehat Kak ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih waktunya luar biasa. Sama-sama. Ya, jadi nanti kita akan berbicara banyak mengenai kehidupan beliau yang saat ini sedang sibuk ya dengan dunianya, yaitu memegang Fashion Pants ya. Bisa nanti dicek di semuanya ada ya. Ya ada website juga Website. di www.afashionpants.com. Kita juga ada channel YouTube juga. Nah, ini nanti kita bahas tentang dunia digital marketing nanti sama Bu Zedi nanti. Ya nanti apa yang disampaikan Bu Zedi boleh pertanyakan saya nanti sampai saya akan jelaskan tentang pekerjaan yang saya geluti sekarang ini. Ya, siap. Nah, itu poinnya udah keluar. Ya, Digital marketing ya. Ya, Saat ini ya. oleh sekarang musim corona kayak. Ya, siap. Musim corona itu banyak yang ada status apa namanya usahanya mampet, bebel dan sebagainya. Bebel itu aja Tegal ya. Ini nggak ngalir kayaknya mampet itu. Kayaknya nah ini beliau ini bisa jalan terus apa titiknya, dan yang paling penting adalah beliau adalah seorang santri. Beliau alumni dari Fonten dan Wijadah ya. Tahun ke berapa Kak? Saya alumni ke-9. Ke-9 ya, alumni ke-9. Jadi banyak hal menarik nanti bagaimana santri itu tidak hanya bisa ngaji, tapi juga bisa berperan dalam semua ini. Baik, oke langsung saja kita mulai ya. Ya, pertanyaan pertama. Kayak kumis ini jadi. Ya, ayo bahas ini Kak ya. Ya, siap. Ibaratnya ini kan lagi musim corona. Gitu. Ya. Nah, tadi udah kita singgung bagaimana antum ini menjalankan roda bisnis ini. Ya, berbulan-bulan loh ini. Ya, Dampaknya betul. luar biasa. Kalau antum sendiri bagaimana kiat-kiatnya? Oke, jadi saya memulai dari cerita saya mulai membuka usaha. Ya. Jadi saya menggeluti usaha bisnis online itu dari belajar itu sekitar ini 5 tahunan. 5 tahunan saya pelajarin, saya jalanin dari sekitar tahun 2014 maupun 2015. Ya. Jadi itu dulu ceritanya masih pasaran konvensional. Jadi saya produksi pakaian karena kan saya di bidangnya konveksi, produksi pakaian khusus wanita. Kemudian produknya saya kirim ke Tanah Abang, Ya. Cipulir, ke Cirebon, itu kan masih konvensional, masih gitu. saya harus berangkat ke sana, Gus. Berarti orang Tegal Iya, belanja Tegal. ke Tanah Abang. Sebenarnya kebanyakan produk dari sini. Tanah yang dari sana itu dari Tegal. Betul sekali. Jadi muter-muter kalau orang Iya, Tegal iya, yang iya, belanja iya. ke Tanah Abang, itu produk Iya. Tanah Abang itu banyak juga pusat dari itu. Orang Tegal. Jadi dulu tuh tahun 2000, ini kan usaha konveksi, Iya. orang tua dari tahun 93. Oh, punya orang tua. Iya, itu konvensional. Iya, masih kita harus jalan ke sana, Iya. berangkat ke sana gitu. Cuma kan berjalan seiring waktu tuh teknologi semakin canggih ya, Gus ya, semakin canggih. Jadi tahun 2014 saya ingat sekali orang tua itu dulu kena tipu, Iya. kena musibah itu ya giro kosong Gus itu Iya. hampir ratusan juta hilang melayang sampai akhirnya kolaps. Nah, saat itu saya mulai dulu saya sekolah juga udah berangkat ke pasar. Iya. Saya sekolah, saya kuliah masih ikut berangkat ke pasar, ikut memasarkan produknya. Dari situ saya berpikir, kayaknya ini pasar konvensional lagi kurang sehat nih. Iya. Masih nggak stabil lah, masih naik turun. Sedangkan waktu itu, saya ingat sekali awal-awal Presiden Jokowi menjadi presiden gitu. Oh gitu ya. Nah itu pasar itu masih kurang stabil. Iya. Jadi saya berpikir keras sekali, itu bagaimana cara
produk biar kejual dan produksi tetap berjalan gitu. Iya. Itu kan akhirnya nggak apa-apa saya bayar pakai dulu, dan pertanyaannya karena musiknya dulu kosong. Iya. Setelah itu, singkat cerita, saya berpikir kayaknya pasar konvensional sudah kurang bagus. Yeah. Saya harus cari pasar lain. Akhirnya saya ikut tentang dulu ingat sekali pertama kali belajar itu Facebook marketing. Facebook marketing. Facebook marketing. Itu awal digital marketing tadi ya? Iya. Ya. Jadi Facebook marketing sederhana sekali, ilmu dasar sekali tidak. Jadi ilmu bagaimana cara mempromosikan di Facebook, bagaimana cara mencari target market di Facebook. Nah itu belajar dari situ. Jadi ingat sekali pertama ikut course itu 1 juta. Kursnya 1 juta 2 hari, dan saya waktu itu belum ada dana segitu, jujur aja dipinjemin teman, diajak teman. Iya, iya. Diajak teman, ayo Pak, saya bayarin dulu nanti gampang diganti. Oke, Iya. saya temenin ikut workshop. Akhirnya saya telatenin seiring berjalannya waktu. Akhirnya sampai sekarang saya telatenin bertahan 5 tahun Iya. di dunia bisnis online. Hmm. Nah, jalan kalau dulu kan ramai sekali Facebook marketing itu Iya. ramai banget. Ada Facebook dulu main gampang sekali, ngiklan 10.000 bisa omset 1 juta. Iya. Seiring berjalannya waktu kan pemain sangat banyak, Bos. Pemain sangat banyak, akhirnya pesaingnya sangat banyak, omset turun drastis. Iya, iya. Dulu omset ya turun drastis lah. Akhirnya sebagai apa namanya jiwa-jiwa wirausaha gitu ya, itu pasti cari jalan lain tuh. Ini solusinya apa ini? Ketika satu platform Facebook sedang turun, media sosial itu sedang turun, saya harus cari pasar lain. Kira-kira yang bisa saya masukin itu apa? Akhirnya saya mencoba main website, main website, main YouTube juga. Nah disitulah peluang alhamdulillah terbuka. Peluang pasar-pasar yang dulunya omset kisaran pertama kali mulai ratusan ribu, jutaan, puluhan juta, 100.000. Alhamdulillah saya pernah dapat orderan masuk itu proyek senilai 2 miliar. Jadi saya dapatkan, saya pernah dapat proyek sekitar 2 miliar. Itu untuk bahkan sampai 2 miliar itu hanya 1 orang, Gus. 2 miliar itu 1 orang, dan 1 orang lagi saya dapat proyek sekitar 1,5 M. Jadi totalnya 3,5 miliar untuk proyek produksi 300 model baju. Kita masuk ke buat teman-teman yang lihat di marketplace itu yang super seller, produk saya sekarang kebanyakan masuk ke situ. Gitu. Jadi saya sebagai supplier ke teman-teman star seller, super seller di Bukalapak dan Shopee. Jadi teman-teman yang pengen buka usaha, Iya. kemudian nggak punya produksi gitu ya, itu bisa ke antum ya? Iya bisa. Oke. Dan ini ternyata yang star seller di Shopee itu dan marketplace lainnya ternyata ngambil dari sini. Iya. Omsetnya bukan ratusan ribu lagi, MM-an ya. Jadi gini, kebanyakan orang tuh lihat yang Iya. jualan online tuh, kalau teman-teman lihat di Facebook yang sering saya jualan online, itu jangan dikira itu omsetnya Sendiri. Jualan online itu omsetnya berapa sih? Kecil, ratusan ribu, 1 juta. Sebenarnya peluang besar di pasar terutama digital marketing itu ya, itu peluang besar untuk mendapatkan omset di atas 100 juta itu sangat mudah sekali kalau kita tahu jalannya. Mau omset 100 juta, 1 miliar, sebenarnya mudah kalau kita sudah tahu ketemu jalannya. Tinggal teman-teman yang penting konsisten, istiqomah. Karena apa? Rata-rata orang usaha itu yang paling terpenting mental, Gus. Usaha itu ya? Yang penting mental 80% dan 20%-nya modal. Kenapa? Kalau usaha, kalau misalnya kita lagi menghadapi sepi, kemudian mental kita kurang kuat, dan kita melihat peluang usaha lain, teman, kayaknya usaha itu ramai nih, akhirnya kita mencoba-coba. Sebenarnya usaha kita akan sukses, tapi kita berpikir pindah. Gitu. Itu kan mental. Kalau alhamdulillah saya diajarin sama orang tua, yang penting itu mentalnya harus kuat. Mentalnya harus dilatih terus, bagaimana cara menghadapi ketika lagi turun, kita harus mencari solusi. Jangan mencari jalan istilahnya pindah haluan lah, pindah. Dan yang terpenting itu kita harus menjiwai usaha ini. Itu paling terpenting. Iya, kita yang masih ingin merintis usaha ya, tadi yang paling pertama adalah mental kita, kesiapan mental kita untuk ketika terjun ya, apalagi kalau lagi kondisi seperti ini corona gini ya. Ya kemudian tadi juga fokus ya. Memang apa-apa memang harus fokus ya. Semua aktivitas memang harus fokus gitu. Masuk diet ya harus fokus ya. Betul. Karena nggak fokus saya jadi nggak kurus-kurus itu ya. Iya. Dan ini aku tadi kan pertanyaannya Gus Hadi itu tentang corona ya. Ya, selama corona ini bagaimana? Nah ini kan peluang besar sekali untuk para pemain
digital marketing, pemain online shop itu kan sebenarnya sekarang belum besar sekali. Orang-orang harus disuruh social distancing, kan biar bisa turun ke pasar, terus ngelakuin fisik langsung. Akhirnya rata-rata mereka belanja via online. Betul kan? Ya, rata-rata semua belanja via online. Dia perlu turun ke pasar, tinggal klik via smartphone saja sudah bisa. Ini sekarang sebenarnya kalau para pemain online shop ini sebenarnya sedang ibarat kata sedang panen-panennya lah. Sedang panen-panennya untuk ini. Itu jadi virus corona juga berkah sekali buat para pemain all shopper semua sebenarnya ini. Kalau misalnya sudah jalan, omsetnya insya Allah naik. Justru malah corona ini untuk dunia online itu memang justru omset terbesar dan daya tarik terbesar ya. Walaupun daya belinya juga sekarang berkurang karena apa? Karena kan kemarin adanya COVID-19, corona itu semua sektor ekonomi kan turun. Semua apapun itu semua sektor ekonomi turun. Berakibat apa? Kalau saya di bidang fashion, jangan tahu orang mau beli baju. Mending mikir buat makan terus. Tapi pasti ada peluang sedikit di. Yang penting kita pintar-pintar promosi saja. Cari jalan ya. Cari jalan. Ada pasti ada. Nah, baik itu teman-teman caranya ketika dalam masa pilot seperti ini, masa corona, dia bisa tetap berjalan bisnisnya dan saat ini masih tetap berjalan. Ya, kemudian ketika tadi yang melanjutkan usaha orang tua yang belum semaju sekarang, terus sekarang bahkan mungkin waktu itu ibaratnya lagi collab gitu ya. Itu kan tadi mentalnya. Pernah nggak sih ngerasa yang namanya kita manusia walaupun sampai sekarang masih kuat gitu ya, merasa tadi sempat down apa tidak? Iya betul. Jadi ini kembali ke jiwa santri akhirnya nih. Akhirnya ke jiwa santri. Jadi seperti ini. Jadi ini kalau dalam bidang usaha sempat turun itu pasti. Karena dulu kan terpuruk, saya lulus kuliah langsung nikah Gus. Lulus kuliah langsung nikah itu masih nganggur. Dan habis masih nganggur. Dan usaha dulu masih ikut orang tua bantu ke pasar. Setelah itu orang tua itu kolaps sekali, saya kena tipu hutang akhirnya numpuk di sekitar ratusan juta. Akhirnya cara saya untuk biar percaya diri saya akhirnya merubah gaya hidup, jujur aja. Merubah gaya hidup. Asik ini. Jadi gini, poinnya jujur aja setelah keluar dari pondok pesantren kan kita keluar nih. Bergumul dengan lingkungan yang baru. Kita kuliah dan lain sebagainya. Kadang-kadang yang namanya sholat jamaah itu ketinggalan Gus. Sholat 5 waktu juga kadang-kadang ketinggalan. Kan. Nah itu akhirnya apa? Itu menyadarkan jiwa saya dulu di santri dulu. Kan dulu ingat katanya kalau mau sukses itu harus disiplin. Berawal dari disiplin sholat. Sholat waktunya harus yang. Kalau sholatnya disiplin, insya Allah semua kegiatan itu jadi disiplin, katanya seperti itu. Saya ingat dulu jadi juga poinnya waktu yang terbaik untuk berpikir itu mulai dari subuh hari, betul nggak Gus? Betul. Waktu yang terbaik. Jadi akhirnya saya merubah pola hidup saya, bangun di subuh hari, saya subuh sudah mandi, saya ke musola, saya sholat sunnah sebelum subuh, saya doa, dan dari situ muncul ide-ide yang masuk, ide-ide untuk mulai bisnis yang baru, contohnya dari bisnis online itu, saya itu muncul berpikir juga dari subuh hari. Dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang saya rutin, pasti saya bangun dari subuh hari sudah mulai beraktivitas. Sebenarnya sudah dilatih dari santri. Nah itu poinnya. Jadi poinnya itu mendekatkan diri kepada yang memberi maha rezeki. Gitu. Pendapatan berapa sih Gus satu bulan? Saya katakan asumsi kayak gini. Kamu pendapatan berapa sebulan? 10 juta, 100 juta sebulan, kan? Kalau saya diajarkan seperti itu, coba bercermin. Pantas nggak kita? Pantas nggak kita meminta pendapatan segitu, sedangkan kita jauh dari yang mau memberi rezeki. Betul nggak Gus? Betul. Itu yang poin yang saya akhirnya merenung ketika lagi down, saya mendekatkan diri kembali ke yang maha rezeki, Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya saya mau mendapatkan 10 juta kayaknya belum pantas ya. Bagaimana saya memantaskan diri gitu. Ini bukan saya bermaksud ria, tapi bermaksud berbagi ya. Kita hadis bin Imam teman-teman ya. Jadinya memang kalau kita bertakwa itu Allah akan memberikan jalan keluar dari tempatnya. Beliau sudah mengaplikasikan, mempraktekkannya langsung ya. Salah satu tadi ketika bermasalah dalam bisnisnya tadi, beliau kembali kepada siapa? Orang zat yang memberikan rezeki.
Rizki itu kadang-kadang kita jualan sama Mas ya, Iya. jualan baju sama, tapi karena rizkinya kita beda-beda ya, ya kita dekati yang punya rizki itu. Dan tadi salat subuh, salat sebelum subuh kita ada 2 versi ya. Jadi kan salat sebelum subuh itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya ya. Kalau ada 2 pendapat, yang pertama itu salat qobliyah oleh subuh, ya yang kedua adalah semua salat yang dilakukan sebelum subuh, salat tahajud sebagainya. Tapi yang paling kuat itu ya yang pertama tadi, salat qobliyah subuh. Itu teman-teman beliau udah mau praktekannya, mungkin ketika lulus itu kayaknya merdeka ya. Ini penyakitnya santri gitu. Biasanya dia teratur, kemudian akhirnya lulus selesai dari pondok, hanya wah nggak dari ayah, nggak ada ustadz dan sebagainya. Ya, akhirnya bebas ya. Tapi beliau hanya bangkit lagi dan dari situlah awal kemajuan dari usahanya beliau. Ya teman-teman yang semuanya ya. Jadi dibangun subuh hari itu otak masih fresh. Otak masih fresh. Kadang-kadang itu saya setiap subuh itu membuat plan untuk hari ini itu apa gitu ya. Plan hari. Jadi ide untuk membuat, contohnya pas itu setak saya pasaran di main visual market lagi stuck. Pasar lagi turun drastis. Nah di subuh hari waktu yang cepat untuk memikirkan hal-hal baru. Ya, akhirnya dari subuh hari juga saya menemukan ide untuk membuat channel YouTube. Ya, itu di subuh hari. Oh, serius aja. Membuat channel YouTube itu di subuh hari, juga membuat website juga saya pikiran saya ingat sekali hari ini saya harus membuat channel YouTube dan website untuk pangsa pasar yang lebih luas itu. Saya mencoba-coba di subuh hari. Jadi waktu subuh itu waktu yang luar biasa. Masih fresh, udah seger Mas ya. Iya, seger. Kita sholat, tadi ide-ide beliau caranya tadi mengelis ya apa aja yang harus saya kerjakan ketika hari ini seperti itu. Betul. Ya teman-teman, jadi yang masih belum bangun pagi, sekarang bangun pagi ya. Jangan tidur lagi ya. Olahraga apa gitu ya. Atau bisa goes atau lain sebagainya. Intinya adalah jangan tidur lagi setelah subuh itu. Bisa kegiatan positif yang lainnya. Baik, kemudian saat ini tadi ya sudah antum jelaskan sedikit tentang manfaat ketika santri gitu ya, jadi santri. Ada nggak sih manfaat lain gitu yang ketika antum laksanakan si santri sekarang itu, oh ternyata iya ya, ternyata dulu kayak gini ternyata ada manfaatnya gitu, ada nggak? Yang paling manfaatkan ketika menjadi santri dulu saya ingat itu Osdam ya, Osdam itu tapi kepengurusan santri Darul Mujahadah. Jadi osisnya di santri. Di situ dilatih cara berorganisasi ya. Cara berorganisasi, cara ya pengalaman melatih kita menjadi leader kan di situ juga kan. Ketika dulu saya masih ingat dulu sekali. Walaupun saya dulu di Osdam termasuk santri yang gagal. Tapi saya mendapatkan pengalaman. Karena dulu saya kan di Osdam itu saya jadi bagian keamanan. Ya, di ayah gitu namanya. Cuma saya pertengahan itu sih juga di santri. Jadi ya kalau di Osdam itu kalau kinerjanya kurang bagus nanti digantikan. Karena emang ayah itu kalau mungkin manajer gitu ganti ke bagian yang paling rendah gitu. Gitu. Bagian apa itu? Saya dari ayah menjadi bagian tamu gitu. Bagian tamu. Iya, ke bagian tamu. Tapi kan itu jadi pelajaran gitu ya. Cuma dari situ saya belajar tentang organisasi. Sudah aja saya dulu ingat kan ada yang namanya sidang paripurna itu dari pagi malam sampai pagi. Iya, betul. Saya itu ingat, jadi dari situ saya belajar tentang berorganisasi, bagaimana cara mengelola SDM orang lain kan. Karena kan dulu kan mengelola santri, didik santri gitu kan. Kita harus mencontohkan hal yang baik. Tapi saya dulu menjadi contoh yang kurang baik. Hari itu saya sadar oh ini pelajaran yang paling berharga tentang berorganisasi di santri. Dari ilmu-ilmu yang didapat juga. Saya ingat sekali apa kata dulu almarhum Ustaz Sultoni gitu. Jadi saya masih ingat itu. Ada kata-kata yang jadi no time for a cek. Betul. No time for a cek. Jadi waktu itu memang harus digunakan untuk berbuat ya. Manfaatkan waktu. Alhamdulillah saya manfaatkan waktu untuk bermanfaat buat keluarga, buat orang-orang sekitar. Alhamdulillah kan yang mengelola, contoh yang kerja-kerja yang ini kan banyak kan tetangga-tetangga. Yang masang produksi kasang kancing, terus packing itu banyak kan dari tetangga-tetangga. Itu kan salah satu waktu yang bermanfaat. Manfaat buat lingkungan sekitar, buat keluarga juga. Nah, kemudian yang selanjutnya saya yang ingat itu kata-kata ilmu itu bisa dipelajari.
ilmu bisa dipelajari, tapi yang namanya rezeki itu nggak bisa. Itu enggak, rezeki itu sudah yang ngatur. Tapi kalau ilmu, makanya saya selalu kalau misalnya orang mau berbagi, ayo yang mau belajar ke saya silahkan saya ajarin sampai bisa. Saya insya Allah nggak istilah masalah ilmu nggak boleh gitu ya, karena saya percaya itu ilmu bisa. Kamu mau mencontoh saya cara usaha saya, monggo, nggak apa-apa. Usaha saya dicontoh, diterapin nggak apa-apa. Karena apa? Saya takut rezeki itu sudah ada yang betul ya. Memang rezeki itu ya udah ada garis masing-masing. Ada garis masing-masing. Dan kita pola pikir kita nggak akan nyampe ke situ. Betul. Dan tadi kita itu tadi yang sempat antum sampaikan itu, kita itu kan sibuk bagaimana mencari untung yang besar. Betul. Padahal tapi kita lupa untuk memperbaiki kualitas diri kita. Betul. Padahal namanya untung ya, kali uang lah gitu lah. Kita sebanding lurus dengan kualitas kita. Gitu. Dan tadi antum inovasi dengan digital marketing sebagainya kan sampai saat ini kan omsetnya jadi membludak seperti itu. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau kemarin berhubung tentang jadi seorang YouTuber gitu ya. Iya. Kalau ditanya YouTuber jadi YouTuber hasilnya gede enggak? YouTuber itu hasilnya kecil. Oh gitu. YouTuber itu hasilnya kecil nggak besar, tapi saya memanfaatkan YouTube buat media promosi. Iya. Berarti kalau namanya digital marketing itu memanfaatkan semua platform yang ada di internet itu. Contoh gini, saya punya toko di sini nih. Ini toko kan di desa. Iya. Toko di dalam desa. Dan bagaimana caranya orang biar tahu toko kita walaupun kita di desa. Jadi saya manfaatkan semua platform yang ada di internet untuk sosmed. Iya. Jadi traffic jalan orang biar tahu toko kita. Iya. Ini salah satunya YouTube. Walaupun akhirnya alhamdulillah dari YouTube juga jadi AdSense kan. Iya. Dari AdSense. Kalau jujur, pendapat dari AdSense ini saya kumpulkan buat bangun rumah. Oh gitu. Dari AdSense. Jadi semua dari AdSense aja bisa bangun rumah ya. Tapi kan setiap bulan itu dapat berapa? Saya alokasikan buat nabung rumah ya. Nabung rumah. Iya. Itu. Jadi saya dari AdSense saya kumpulkan buat beli material, buat beli kayu, buat beli besi. Iya. Itu saya alokasikan ke situ, Gus. Dari AdSense itu. Dari AdSense itu. Ya. Awalnya itu niatnya untuk promosi. Promosi produk. Barang dagangan aja ya. Tetap di kontennya itu rata-rata isinya ya saya sambil promosi. Iya. Ya, kontennya adalah inspirasi insight ya. Channel saya inspirasi insight. Iya. Dan saya juga ingin aktif di YouTube juga salah satunya dari beliau inspirasinya. Nah, ini mentor saya juga ya, suhunya. Iya. Ya. Dan yang menarik dari antum ini ya, ibaratnya tadi kan merintis usaha dari awal, dari ibaratnya dari mungkin minus ya. Kemudian saya sekarang udah surplus. Tapi kan antum itu enggan untuk membeli sesuatu yang baru. Iya betul. Kredit lebih baik sesuatu itu kayak apa second ya lebih fungsi daripada gengsi, Gus. Ya betul. Itu prinsip itu salah satunya saya dari mentor saya juga namanya Pak Chandra Putra Nagara. Beliau selalu menekankan tentang gaya hidup yang penting beli fungsi jangan beli gengsi. Iya. Contohnya saya pernah buat channel konten di YouTube saya itu tuh beli fungsi atau beli gengsi, perbandingan antara saya beli motor cash dan beli motor kredit. Baru tapi kredit, iya. Second tapi cash. Padahal fungsinya sama. Iya. Motor sama kan dari jalan sana. Juga kalau dijual, kalau antum beli mobil baru atau motor baru, nah pada saat yang namanya manusia ada jiwa bosan. Betul. Kalau dijual rugi atau rugi? Kalau kita beli second, kan? Beli second dengan harga second, kalau kita jual bisa untung bisa rugi. Bisa. Betul kan? Itu salah satu yang saya maksudnya terapin di kehidupan saya tentang beli fungsi atau beli gengsi. Itu seperti itu. Saya pernah beli motor itu dari hasil nabung. Dulu pertama kali saya dagang ini kan omsetnya benar besar. Saya nabung 20.000 dan alhamdulillah jadi satu motor. Saya belikan motor. Yang penting beli cash, nggak kredit. Sama juga seiring berjalannya waktu, saya alhamdulillah kan usaha berjalan alhamdulillah lancar, pemasukan jadi lebih besar. Otomatis saya juga nabung terus. Saya nabung itu besar, yang tadinya 20.000 saya bisa 200.000, Gus. Saya 200.000 nabung, dan akhirnya bisa beli motor cash lagi dengan spesifikasinya lebih tinggi. Gitu kan, dari yang nominalnya sekitar berapa juta jadi puluhan juta gitu. Dan lagi saya juga ngumpul lagi, semakin berapa besar saya nabung lagi. Yang tadinya 200.000 saya nabung 2 juta. 2 juta. Dan alhamdulillah terbeli kendaraan ya roda 4 lah ya, kendaraan sebuah mobil untuk keluarga kecil saya gitu. Jadi saya membeli kendaraan itu kan
bukan kebutuhan pokok Gus. Iya. Jadi saya ambil dari tabungan gitu, tabungan Iya. khusus untuk itu, bukan untuk yang kehidupan sehari-hari gitu Pak. Iya. Jadi intinya yaitu mending beli, kalau saya beli saja mending beli kredit dan mending beli cash Iya. ya kredit gitu. Iya, memang penekanan kita adalah ke fungsi ya. Dan memang hidup itu sebenarnya biasa ya, nggak berat ya. Yang berat kan gaya hidup ya. Gaya hidup. Ya itu. Jadi kita sesuai dengan kebutuhan. Betul. Gitu. Sesuai kebutuhan saja. Jadi kita hidup kita jangan terlalu mengikuti gaya hidup, tapi kita dengan sesuai kebutuhan kita apa saja seperti itu. Ya, mungkin terakhir Kak. Iya, Ya, siap. ini ada pesan-pesan atau Oh, iya. motivasi untuk teman-teman yang masih mondok, yang masih jadi santri ataupun sudah keluar, Siap. ya bingung dan sebagainya, ataupun yang belum masuk pesantren, ya biar nggak bingung. Harus nanti kalau siap pesantren kayak gini-gini, ya itu monggo silakan. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu berdasarkan dari pengalaman saya. Saya seorang santri dan kembali kalau misalnya seorang santri itu malah dididik lebih disiplin ya, karena di pondok lebih disiplin, Ya. bangun pagi, sholat jamaah itu pasti, puasa Senin Kemis dan lain Ya. sebagainya. Nah kalau misalnya nih panggilnya apa ya, teman-teman santriwan santriwati yang nanti lulus nanti nggak usah takut jadi seorang santri, karena santri itu wawasannya lebih luas dan yang pasti kehidupannya kalau kita terlalu lebih disiplin. Dan kalau misalnya teman-teman terjun di dunia tentang apa itu wirausaha atau teman menjadi seorang wirausaha karyawan atau yang lain sebagainya, kalau jiwa santri ada di hati, yang pasti kehidupannya akan tertata lah. Karena apa? Ya karena sudah disiplin dari waktu jadi santri gitu. Jadi kalau teman-teman mau usaha apapun, mau jadi karyawan itu, yang penting menjiwai di bidang itu. Teman-teman menjadi wirausaha di bidang apapun, yang penting usahanya di sini gitu. Ya, fokus ya. Fokus yang penting fokus. Dan yang pasti meminta kepada yang maha rezeki. Allah SWT. Itu mungkin Gus. Menarik sekali. Tadi kita ngobrol kita bersama Kak Ibras ini. Mungkin nanti kita akan tetap bantu channel kami biar Siap. supaya semakin menebar inspirasi ya, menyampaikan atau menayangkan kajian yang membangkitkan jiwa-jiwa santri ya. Kemudian ya santri tadi tidak hanya bisa ngaji tapi juga bisa berkontribusi di negeri dan juga menggapai prestasi, dan pastinya kita bisa sukses dunia dan ukhrawi. Gitu. Terima kasih atas waktunya. Siap, Gus. Ya Allah, kita Sama-sama. mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu, dan juga jangan lupa doakan pondok kita ya. Amin. Ya, pondok kita semuanya Darul Mujahadah. Ya, silakan. Jihad. Iya. Jadi kalau Darul Mujahadah ada kata Darul Mujahadah langsung jihad. Jihad. Tapi bukan jihad yang ini ya, bukan. Itu hanya sebagai semangat gitu ya, semangat untuk belajar, untuk kegiatan dan sebagainya itu. Jadi konotasinya jihad berarti itu apa namanya? Rangka. Tidak, itu dari Pak Yai, dari pimpinan pondok kita, pengasuh, berarti itu Darul Mujahadah jihad. Seperti itu semangat. Ya, terima kasih. Ya, dalam semuanya, segala hal. Ya, baik, terima kasih. Nantikan video selanjutnya bersama orang-orang inspirasi dan mereka pasti adalah seorang santri. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami Biadi dan juga channel beliau Inspirasi Insight. Saat Millennium menjadi inspirator. Wah, kita asal suaranya ya. Ya, baik, tetap semangat, ya tetap hidup semangat, hidup sehat, hidup manfaat, dan juga untuk sukses dunia dan akhirat. Terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.